Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyida asy-syuhur awwalahu rahmah wa awsatahu maghfirah wa akhirahu 'idkum minan nar. Tsumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mengajak kepada hadirin dan hadirat untuk senantiasa mengucapkan hamdalah, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa mengucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Ia berikan kepada kita semua para hambanya. Salah satunya kita diizinkan untuk berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Kemudian kita diizinkan untuk melaksanakan ibadah di bulan yang sangat mulia ini. Bahkan kita diberikan waktu luang untuk melakukan ibadah. Bahkan kita diberikan keistiqomahan, yang mana istiqomah itu hanya orang-orang yang khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ungkapan Arab mengatakan al-istiqomatu khairum min alfi karamah. Konsisten atau istiqomah dalam melaksanakan suatu ibadah atau amalan khairum min alfi karamah, itu lebih baik dibanding 1000 kemuliaan yang lainnya. Kemudian shalawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah. Pada subuh hari ini saya ingin mengangkat satu hadis yang mana asbabul wurud atau peristiwa yang melatar belakangi hadis ini adalah peristiwa hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekkah ke Madinah. Yang mana ini adalah wasiat pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia pertama kali menginjakkan kakinya di kota Madinah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abdullah bin Salam. Yang mana Abdullah bin Salam ini ketika Rasulullah SAW menginjakkan kakinya di kota Madinah pertama kali, ia masih beragama Yahudi. Bahkan Abdullah bin Salam ini adalah salah satu pemuka agama Yahudi yang senantiasa membaca kitab Taurat. Yang mana Abdullah bin Salam ini mengetahui bahwa ada satu informasi dalam kitab Taurat bahwa kelak akan ada Rasul terakhir yang akan muncul di tengah-tengah kalian. Dari teks itu Abdullah bin Salam meyakini kitab Taurat dan meyakini Rasulullah SAW adalah utusan terakhir. Sehingga ketika Rasulullah pertama kali melangkahkan kakinya di kota Madinah, seluruh penduduk Madinah datang berbondong-bondong untuk menyambut Rasulullah, baik dari agama Islam, agama yang lain, suku manapun atau golongan masyarakat manapun, dari yang tua hingga yang paling muda, semuanya datang untuk menyambut Rasulullah. Karena mereka ingin melihat siapa yang akan menjadi pemimpin kota Madinah kelak hingga ke depannya. Kemudian Abdullah bin Salam ini meriwayatkan pesan atau wasiat Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, "Ya ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Mari kita bedah satu-satu dari wasiat yang Rasulullah sampaikan kepada masyarakat Madinah secara khusus dan kepada kita umat muslim secara umum. Kata Rasulullah yang pertama, "Ya ayyuhan nas", wahai masyarakat Madinah atau wahai para masyarakat. Rasulullah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atau tidak mengatakan ya ayyuhal muslimun. Beliau mengatakan ya ayyuhan nas. Itu membuktikan bahwa wasiat yang ingin disampaikan Rasulullah ini bukan dikhususkan kepada golongan-golongan tertentu, bukan dikhususkan kepada umat muslim saja, tapi kepada seluruh orang. Karena Rasulullah ketika mengucapkan wasiat ini, ia berperan sebagai pemimpin suatu negara. Dari sini kita bisa memetik bahwa ketika seseorang ingin menjadi pemimpin, bahwa ia harus melepaskan suku tertentu dari dalam dirinya, ia harus melepaskan agama tertentu dalam dirinya. Ia harus mampu menopang atau mengayomi seluruh golongan yang ada di suatu wilayah tersebut. Itulah yang Rasulullah SAW ingin sampaikan dengan kata ya ayyuhan nas. Kemudian pesan pertama Rasulullah SAW adalah afsyus salam.
Kata Rasulullah, sebarkanlah yang namanya kebaikan. Kita di dalam agama Islam, simbol utama yang dimiliki oleh kita masyarakat Islam adalah keselamatan atau kebaikan tersebut. Bahkan Rasulullah menyampaikan hakku muslimin li muslimin akhar, atau hak muslim bagi orang muslim yang lain adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Ketika kalian bertemu satu sama lain, maka sampaikanlah salam tersebut. Coba kita lihat di lafaz salam itu ada 3 doa yang sangat berarti. Assalamualaikum, kita mendoakan keselamatan orang lain. Warahmatullah, kita mendoakan agar dia mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wabarakatuh, kita juga mendoakan ia agar mendapatkan keberkahan. Ketika kita bertemu satu sama lain antara sesama Islam dan mungkin masyarakat luar dari Islam, Rasulullah memerintahkan kita untuk menyebarkan yang namanya keselamatan dan kedamaian. Coba kita bayangkan ketika misalnya kita bertemu dengan orang asing yang mungkin penampilannya itu bisa menakuti kita dan kita menjadi was-was. Sebelum dia mengucapkan salam, mungkin hati kita akan selalu merasa tidak tenang. Namun ketika misalnya dia mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, tentu hati kita akan langsung menjadi tenang. Bahkan di dalam pola pikir kita akan mengatakan, orang ini mengucapkan salam kepada saya, orang ini mendoakan saya agar selamat. Tidak mungkin orang yang mendoakan saya agar selamat, mendoakan saya mendapatkan kebaikan, ia juga orang yang mungkin akan mencelakai saya. Sehingga dari ucapan salam itu bisa menimbulkan kedamaian antara satu sama lain di dalam masyarakat. Bahkan di dalam sholat, yang mana mungkin notabene-nya sholat itu adalah ibadah vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sholat ada doa, ada zikir, puji-pujian, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu adalah ibadah vertikal kita di hadapan Allah. Namun di akhir sholat, apa yang kita lafalkan? Assalamualaikum warahmatullah, kita menoleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah, kita menoleh ke kiri. Berarti di dalam agama Islam adalah kita sangat dianjurkan untuk menyebarkan yang namanya keselamatan dan kedamaian di sekitar kita. Kemudian Rasulullah bahkan menjelaskan bahwa siapa sebenarnya orang muslim itu, bagaimana simbol utama orang muslim. Apakah ia yang senantiasa menjaga sholatnya? Apakah ia yang senantiasa bersedekah? Apakah ia yang senantiasa mungkin tidak menyakiti temannya? Kata Rasulullah SAW, hakikat seorang muslim adalah al-muslimu man salim al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Sehakikat seorang muslim atau simbol utama dari orang Islam adalah memberikan keselamatan melalui lisannya, wa yadihi, dan tangannya kepada saudara-saudaranya. Sehingga ketika orang menyakiti saudara-saudaranya dengan ucapan, menyakiti saudara-saudaranya dengan perkataan yang buruk, maka sesungguhnya ia menghilangkan ciri utama dari agama Islam itu sendiri. Begitu juga ketika orang menyakiti saudaranya dengan tangannya, menghardik, melukai saudara-saudaranya hingga saudaranya itu mungkin merasa sakit, maka sesungguhnya ia menghilangkan hakikat Islam dari dirinya. Masyarul muslimin wal muslimat, pesan kedua yang Rasulullah SAW sampaikan adalah wa at'imut ta'am, berikanlah makanan kepada orang lain. Dari sini Rasulullah ingin menganjurkan kita untuk senantiasa bersedekah, yang mana sedekah ini adalah efeknya sangat luar biasa. Bahkan para jamaah, di dalam Al-Quran, orang-orang di dalam alam barzakh atau dalam kubur itu, ketika ia diizinkan kembali atau jika diizinkan kembali untuk hidup kembali di muka bumi ini, ada satu amalan yang ia ingin sekali lakukan. Bukan sholat, bukan haji, tapi apa? Bersedekah. Mengapa bersedekah yang ingin mereka lakukan orang yang telah wafat? Karena sedekah itu adalah ibadah yang paling gampang untuk dilakukan, membutuhkan waktu yang sangat singkat, namun efeknya akan berlanjut terus. Kalau kita sholat misalnya setelah kita mengucapkan salam, tentu pahalanya telah terhenti karena kita telah melaksanakan sholat. Tapi kalau kita melaksanakan sedekah, kita membantu teman-teman kita yang kesusahan, maka efeknya itu akan mengalir terus, atau diistilahkan dengan sedekah jariyah. Bahkan setelah kita wafat, pahalanya akan mengalir terus. Wa ta'imut ta'am, memberikan makanan. Maka secara langsung Rasulullah SAW di sini ingin menerangkan kepada kita salah satu sedekah yang paling mulia adalah kita memberikan makanan kepada orang lain. Bayangkan misalnya, kalau misalnya kita hanya memberikan pakaian kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, pahalanya akan senantiasa mengalir selama pakaian itu berguna untuknya.
Tapi apabila pakaian itu telah rusak, tentu pahalanya akan berhenti. Namun ketika kita memberikan makanan, kita mentraktir teman-teman kita, itu akan menjadi darah, itu akan menjadi daging, yang mana pahalanya akan mengalir terus dan tidak akan terhenti. Dari situ Rasulullah SAW menerangkan kita bahwa sedekah yang paling utama adalah memberikan makanan kepada orang lain. Kemudian wasiat ketiga Rasulullah bagi masyarakat Madinah, wasallu bil-laili wan nasu niyam. Salat malamlah kalian ketika orang lain terlelap atau tidur. Dari sini Rasulullah ingin menerangkan kepada kita bahwa ketika kita ingin melaksanakan suatu ibadah, sifat riya adalah sifat yang harus paling dihindari oleh masyarakat. Sifat inilah yang selalu menjerumuskan orang ke dalam jurang kesesatan, jurang neraka, jurang kepedihan. Mengapa demikian? Karena di hadis lain Rasulullah SAW menerangkan bahwa ada 3 golongan yang pertama kali masuk neraka. Golongan yang pertama adalah jihad fisabilillah, golongan yang kedua adalah orang yang menuntut ilmu, golongan yang ketiga adalah orang yang senantiasa bersedekah. Muncul pertanyaan, kenapa 3 golongan ini kira-kira masuk sebagai golongan yang pertama kali masuk neraka? Di dalam hadis tersebut Rasulullah menjelaskan bahwa 3 golongan ini diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang jihad fisabilillah ditanya, mengapa engkau melakukan jihad fisabilillah tersebut? Orang itu mengatakan, saya melakukan jihad semata-mata untuk berjuang di agamamu ya Allah. Namun kata Allah, kau bohong. Kau hanya ingin dipuji oleh para manusia bahwa kau adalah orang yang betul-betul berjuang di jalanku. Maka gara-gara niatnya salah karena ingin mendapatkan pujian, ia dimasukkan ke dalam neraka. Begitu juga orang yang senantiasa menuntut ilmu. Allah bertanya kepadanya, mengapa engkau menuntut ilmu bahkan mengajarkannya? Kata orang tersebut, saya menuntut ilmu dan mengajarkannya semata-mata untuk mencari ridho-Mu ya Allah. Namun kata Allah, kau berbohong. Kau senantiasa menuntut ilmu dan mengajarkannya supaya orang mengatakan kepadamu bahwa kau adalah orang yang alim. Maka gara-gara niatnya yang salah tersebut, ia juga dimasukkan ke dalam neraka. Begitu juga orang yang bersedekah, ia bersedekah dengan mengatakan semata-mata untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, namun Allah mengetahui bahwa ia hanya mencari pujian di mata manusia. Sehingga sifat riya inilah adalah sifat yang paling berbahaya bagi kita para masyarakat. Ketika kita melakukan suatu kebaikan, tajdidun niyah atau memperbarui niat adalah hal yang paling utama yang harus kita lakukan. Agar apa? Agar kita tidak rugi. Orang yang jihad fisabilillah telah mengorbankan nyawanya. Orang yang menuntut ilmu telah mengorbankan waktu dan usianya. Orang yang bersedekah mengorbankan hartanya. Jangan sampai gara-gara pengorbanan itu dan gara-gara sifat riya, ia bisa dikali nol atau tidak berarti karena kita hanya mengharapkan puji-pujian di mata manusia. Kemudian di pesan terakhir Rasulullah SAW mengatakan, tadkhulul jannata bisalam. Ketika kita senantiasa menyebarkan kebaikan kepada saudara kita senantiasa bersedekah atau memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan, dan kita senantiasa beribadah tanpa mengharapkan pujian kepada orang lain dan senantiasa mengharapkan hanya semata-mata ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tadkhulul jannata bisalam. Insyaallah kalian akan masuk surga dengan keselamatan. Mungkin pada subuh hari ini inilah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kebenaran itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kekeliruan itulah datangnya dari diri saya sendiri. Semoga kita termasuk dalam orang-orang yang memegang teguh wasiat Rasulullah ini. Agar apa? Agar kita mendapatkan rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Minallahil musta'an wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.